Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Amiruddin SPD MM dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Tania Nur Fadila. Saya akan mempresentasikan bab 12 tentang hubungan negara dan agama. Agama adalah sebuah koleksi terorganisir dari kepercayaan, sistem budaya, dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan atau perintah dari kehidupan. Banyak agama memiliki narasi, simbol, dan sejarah suci yang dimaksudkan untuk menjelaskan makna hidup atau menjelaskan asal-usul kehidupan atau alam semesta. Banyak agama yang mungkin telah mengorganisir perilaku, kependataan, definisi tentang apa yang merupakan kepatuhan atau keanggotaan, tempat-tempat suci dan kitab suci. Keyakinan ini membawa manusia untuk mencari kedekatan diri kepada Tuhan dengan cara menghambakan diri, yaitu pertama, menerima segala kepastian yang menimpa diri dan sekitarnya dan yakin berasal dari Tuhan. Dan kedua, menaati segenap ketetapan, aturan, dan hukum yang diyakini berasal dari Tuhan. Di Indonesia, istilah agama digunakan untuk menyebut 6 agama yang diakui resmi oleh negara, seperti Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddhisme, dan Konghucu. Sedangkan semua sistem keyakinan yang tidak atau belum diketahui secara resmi disebut religi. Agama sebagai seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan dunia gaib, khususnya dengan Tuhannya, mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya. Peta tentang persebaran populasi agama di dunia dapat dijelaskan sebagai berikut. Satu kategori. Beberapa ahli mengklasifikasikan agama baik sebagai agama universal yang mencari penerimaan di seluruh dunia dan secara aktif mencari anggota baru, atau agama etnis yang didefinisikan dengan kelompok etnis tertentu dan tidak mencari orang baru untuk bertobat pada agamanya. 2 kelompok agama. 5 kelompok agama terbesar menurut jumlah penduduk dunia diperkirakan mencapai 5 miliar orang, yaitu Kristen, Islam, Buddha, Hindu. Dengan angka relatif untuk Buddha dan Hindu tergantung pada sejauh mana sinkretisme dan agama tradisional rakyat Cina. 3 kekerasan. Perang salib adalah serangkaian dari kampanye militer berjuang terutama antara Kristen Eropa dan Muslim. Ditampilkan di sini adalah adegan pertempuran dari perang salib pertama. Charles Selanggut mengkategoriskan fase agama dan kekerasan sebagai gemuruh, menyatakan bahwa agama dianggap menentang kekerasan dan kekuatan untuk perdamaian dan rekonsiliasi. Ia mengakui bagaimanapun bahwa sejarah dan kitab suci agama-agama di dunia memberitahu cerita kekerasan dan perang karena mereka berbicara tentang perdamaian dan cinta. 4. Sains. Ilmu agama menurut praktisi agama bisa diperoleh dari para pemimpin agama, teks-teks suci, kitab suci, atau wahyu pribadi. Beberapa agama melihat pengetahuan seperti terbatas dalam lingkup dan sebatas cocok untuk menjawab pertanyaan. Yang lain melihat pengetahuan agama sebagai memainkan peran yang lebih terbatas, sering sebagai pelengkap pengetahuan yang diperoleh melalui pengamatan fisik. Sebaliknya, metode ilmiah, kemajuan pengetahuan dengan menguji hipotesis untuk mengembangkan teori-teori melalui penjelasan, fakta, atau evaluasi oleh eksperimen, dan dengan demikian hanya menjawab pertanyaan kosmologi tentang alam semesta yang dapat diamati dan diukur. Ini mengembangkan teori-teori dunia yang paling sesuai dengan bukti-bukti fisik yang diamati. 5. Hewan kurban. Hewan kurban adalah ritual pembunuhan dan korban binatang untuk menenangkan atau mempertahankan nikmat dengan dewa. Bentuk-bentuk pengorbanan yang dipraktikkan dalam banyak agama di seluruh dunia dan telah muncul historis di hampir semua budaya. 6. Sekularisme dan tidak beragama. Ranjit Singh mendirikan pemerintahan sekuler di wilayah Punjab pada awal abad ke-19. Istilah ateis tidak mempercayai pada setiap dewa atau Tuhan, dan agnostik keyakinan namun dalam ketidaktahuan tentang keberadaan atau eksistensi dewa atau Tuhan. Meskipun secara khusus bertentangan dengan para teistik, misalnya Kristen, Yahudi, dan Muslim, dalam ajaran agama menurut definisi tidak berarti kebalikan dari agama. Ada agama termasuk agama Buddha dan Taoisme yang pada kenyataannya mengelompokkan beberapa pengikut mereka sebagai agnostik, ateis, dan atau non-teistik. Kebalikan sebenarnya dari agama adalah kata tidak beragama.
Tidak beragama menggambarkan absen terhadap agama maupun sedangkan anti agama menggambarkan oposisi aktif atau keengganan terhadap agama pada umumnya. 7. Kritik agama. Pada abad ke-17 dan ke-18, dengan pencerahan pemikiran seperti David Hume dan Voltaire mengkritik agama pada abad ke-19, Charles Darwin dan teori evolusi menyebabkan meningkatnya skeptisisme tentang agama. Thomas Huxley, Jeremy Bentham, Karl Marx, Charles Brault, Robert Ingersoll, dan Mark Twain telah tercatat dalam abad ke-19 dan kritikus awal abad ke-20. Pada abad ke-20, Bertrand Russell, Sigmund Freud, dan lain-lain terus mengkritik agama. Sam Harris, Daniel Dennett, Richard Dawkins, Victor G. Strangers, dan almarhum Christopher Hitchens adalah kritikus aktif selama abad ke-20 dan awal abad ke-21. 8. Kerjasama antar agama, karena agama tetap diakui dalam pemikiran Barat sebagai dorongan universal. Banyak praktisi agama bertujuan untuk bersatu dalam dialog antar agama, kerjasama, dan perdayaman agama. Abad ke-20 terutama telah bermanfaat dalam penggunaan dialog antar agama sebagai cara untuk memecahkan konflik etnis, politik, atau bahkan agama dengan rekonsiliasi Kristen Yahudi. Mewakili reversi lengkap dalam sikap banyak komunitas Kristen tetap terhadap orang Yahudi. 9. Cara beragama. Cara beragama dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama tradisional, kedua formal, ketiga rasional, keempat metode pendahulu. Hubungan Islam dan negara modern secara teoritis dapat diklasifikasikan ke dalam 3 pandangan. Pertama, integralistik, simbiotik, dan sekularistik. Paradigma integralistik hampir sama persis dengan pandangan negara teokrasi Islam, atau paradigma ini mengandung paham atau konsep agama dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 2. Paradigma simbiotik. Menurut pandangan simbiotik, hubungan agama dan negara berada di posisi paling membutuhkan dan bersifat timbal balik. Simbiosis mutualisme. Dalam pandangan ini, agama membutuhkan negara sebagai instrumen dalam melestarikan dan mengembangkan agama. 3. Paradigma sekularistik. Paradigma sekularistik beranggapan bahwa ada pemisahan yang jelas antara agama dan negara. Agama dan negara merupakan 2 bentuk yang berbeda dan satu sama lain memiliki gagapan masing-masing, sehingga keberadaannya harus dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain melakukan investasi. Kesimpulan, hubungan antara negara dan agama sangat kompleks dan tidak dapat disederhanakan menjadi satu pola yang sama di seluruh dunia. Namun penting bagi negara untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dan pemisahan antara agama dan negara, serta menghargai keanekaragaman agama dan kepercayaan masyarakat. Hal ini dapat membantu menciptakan masyarakat yang harmonis dan damai, serta memperkuat keamanan dan stabilitas negara. Terima kasih.